Gak mau balikan, kamu jelek. Apa? Juta, kita pergi. Tidak. Tidak, anakku ganteng. Hah? Sugar! Kukur! Apakah ini keajaiban? Wah, kakak Haina jadi ganteng. Ganteng sekali. Hah, mereka anak orang kaya. Hai tampan, siapa namamu? Sugar. Hah? Suaranya jelek? Hah? Kita pergi aja, aku nggak tertarik. Kenapa jadi begini? Cowok ini paling mager sedunia guys. Sikat gigi aja nggak mau bangun, masih sambil merem. Pas siap-siap juga sambil rebahan guys, mager. Udah gitu nggak mau berdiri, mager banget. Turun tangga aja pasrah gini. Jalan juga nggak mau, jadinya ya guling-guling aja nih. Nggak lewatin tangga aja merosot. Terus lewatin taman, sampai naik kereta juga tetap nggak mau bangun. Malah lanjut tidur lagi. Sampai di kantor juga ngesot aja dah. Dia udah pesen kopi tapi nggak ngaruh. Kerjanya masih tetap mager ya, sambil merem. Kalau ada rapat juga sambil rebahan. Lagi party sama temen-temennya aja tetap nggak mau bangun dong. Aduh, kalian punya temen yang mageran gini nggak guys? Coba komen. Awi. Aku nggak mau punya pacar nilainya jelek. Ini tidak bisa dibiarkan, Sugar. Jangan menyerah. Semangat, semangat. Makan ini. Apa ini, Ma? Itu buku. Makan. Hah? Minum ini. Jus buku. Hah? Semoga cara ini berhasil. Ranking pertama, Sugar. Yeah. Sugar, kita balikan yuk. Hah, usaha mama tidak sia-sia, Haina. Ih, kok ini TV isinya makanan semua sih? Aku kan jadi lapar. Sabar nak, sabar. Bentar lagi juga buka. Oh ya kak, tolong beliin mama takjil dong. Takjil? Ya udah deh mah, aku beliin. Si bayi si kibai, si bayi si kibai. Mang, beli takjil dong 100 juta. Oh boleh, bentar ya Neng. Iya Mang, oh ya Mang, tumben sekarang udah ada yang ngebantuin jualan. Siapa dia? Oh alah, dia tuh anak saya, karena sekolahnya udah libur. Daripada gabut dia, mending bantuin saya jualan ya kan. Jadi gitu ya, tapi kok dia pakai masker sama kacamata sih? Tadi sama saya juga disuruh lepas masker, tapi tetap aja dia nggak mau nurut. Coba kamu yang nyuruh dia buka masker. Ya udah deh, woi buka masker lu Ege. Sekarang udah nggak ada corona lagi, jadi lu nggak usah pakai masker. Gak bisa, kalau gue buka masker, nanti banyak cewek yang terpesona sama gue. Halah bacot lu, tinggal buka masker aja, apa susahnya sih? Lu jadi cewek ngelunjak juga ya? Ya udah gue buka deh. Gimana? Puas lo sekarang? Senyuman dia manis banget. Nah, akhirnya kena juga lu, Dre. Truth or dare? Dare aja dah. Ntar lu nanyain yang enggak. Oke, dare ya. Oke, bilang ke Ria kalau Ria tuh sebenarnya jelek. Anjir, stres lu. Gak mau. Eits, nolak bayar 10 juta. Wajar. Pas anak cewek ini lagi naik bis, dia tiba-tiba dapat firasat buruk. Dia teriak-teriak minta turun guys. Supirnya bingung dan dia malah disuruh tenang kan. Ngerinya ternyata bisnya jatuh. Tapi anehnya nih ya, anak cewek tadi keluar dari jurang. Dia jalan pulang kan tuh, sampai rumah langsung kelaparan nyari makanan. Ibunya nih kaget banget. Karena sebenarnya kejadian bis jatuh itu tuh udah 4 tahun lalu. Dan anaknya yang selama ini dianggap udah meninggal, kok balik lagi. Ini ajaib banget, anaknya tiba-tiba pulang kayak gak ada apa-apa. Si ibu ngasih tahu si ayah dan mereka sepakat nih ya, anak cewek itu gak boleh tahu kalau 4 tahun lalu dia udah meninggal. Foto-foto yang buat doain kematiannya semua diberesin. Tiba-tiba anak cewek itu papasan sama adiknya yang sekarang karena udah 4 tahun berlalu ya udah tumbuh lebih besar kan. Mereka saling kaget dan ya ini kejadiannya aneh, bener-bener sulit dipercaya ya guys. Heh anak kampung, kalau ke sekolah tuh jangan pakai sepeda, merusak pemandangan banget tahu. Lihat aja nanti ku buang tuh sepedanya. Ide bagus tuh. Yuk buruan. Kakek maafin Rina telah hilangin sepedanya. Hah, ada apa tuh rame-rame? Rina, mereka orang tua kandungmu. Anakku, Dulu kamu kakek selamatkan dari penculik. Mama, Papa, Rina selama ini merindukan sosok kalian. Anakku, maafkan kami. Pelayan, saya ingin beli cemilan dulu ya. Baik, Tuan Putri. Aku mau cari cemilan ke Yumak. Pak, bisa dipercepat dikit nggak? Panas nih. Iya, Pak. Bentar lagi beres kok, Neng. Aku udah belanja banyak, akan ku bagi-bagiin ke anak-anak panti asuhan. Mengawal pada kemana ya? Hah? Rina punya mobil sebagus itu? Gak
Nggak mungkin sih. Jangan-jangan dia jadi Anda jangan sembarangan ngomongin putri kerajaan kami. Hah? Mereka kan si tukang bully. Hah? Lina sekarang jadi putri kerajaan. Setiap bocil ini membuka sepatunya, orang di sekitarnya langsung mati. Dia pun coba taruh sepatunya itu depan kamar dan cewek ini langsung mati. Pas dilepas di tempat gym, orang-orang juga pada mati. Tapi bocil ini masih nggak sadar ada yang salah dengan sepatunya yang membuat semua orang menjauhinya. Dan saat bocil ini mulai sadar penyebabnya, dia sangat kaget karena ternyata... sebelum lanjut, yang suka surga, like dan subscribe ya. Terus komen aku suka, yang nggak suka kok kalian nggak mau masuk surga sih guys. Dia malah sengaja melepas sepatunya yang bau bangkai itu di bioskop untuk mengusir semua orang biar dia bisa nonton sendirian. Cowok ini insecure sama bentuk mulutnya yang unik nih guys. Dari dulu wajahnya kayak gitu. Cowok ini selalu ngerasa dirinya aneh. Dan dia jadi iri deh nih sama cowok lain yang ganteng, punya ayang. Dia juga pengen kan. Ya tapi gimana, cowok ini aja selalu diejek karena bentuk mulutnya. Dia jadi makin sedih. Sampai akhirnya dia mutusin buat datang ke perkumpulan orang-orang yang berpenampilan unik. Ada yang kulitnya ungu, ada yang tubuh ranting pohon, ada juga yang hidungnya besar nih karena suka bohong. Dan cowok ini mulai cerita, ternyata dulu pas masih bocil dia tuh suka narik-narik mulutnya. Tiba-tiba jadi kayak gini, gak bisa balik. Dia jadi kepikiran gak mungkin deh ada cewek yang mau sama cowok yang bentuk mulutnya kayak gini. Dia udah putus asa dan mau pergi aja dari situ. Sampai tiba-tiba ada yang baru datang dan ternyata itu cewek yang senasib sama dia guys. Bentuk mulutnya sama. Mereka saling tatap dan langsung saling jatuh cinta pada pandangan pertama. Ya mungkin ini yang namanya jodoh kali ya. Nat, aku mau jujur. Sebenarnya aku mempunyai penyakit. Setelah tahu ini, apa kamu masih mau sama aku? Kamu kenapa ngomong gitu? Aku ini sayang banget sama kamu. Aku gak bakalan ninggalin kamu dalam situasi apapun itu. Duh, gemes banget deh. Lucu banget tahu pakai topi kayak gini. Hah? Hehehe. Kamu jangan cemberut dong. Jelek tahu jadinya kalau kamu cemberut. Iya. Nah, gitu dong. Ayo Tapi jangan ketemu. cepat-cepat sayang. Waktu ia di dunia ini tinggal beberapa hari lagi. Obat. Non, ayo makan obat dulu yuk. Tuh tinggal beberapa hari lagi. Jadi ngapain makan obat? Aku yakin kamu kuat sayang. Nathan, Iya. Kenapa sayang? kamu harus janji ya. Kalau aku udah nggak ada, kamu harus lupain aku. Dan kamu harus mencari wanita baru. Berani-beraninya ya kamu nyakitin anak saya. Woi, lo budek ya? Nyokap gue tuh lagi ngomong. Kamu gak punya sopan santun. Saya sedang bicara sama kamu ya. Ibu, tolong tenang. Kita tunggu Ibu Kiran datang dulu. Nyokap sama anak sama aja. Sama-sama ke iblis. Jaga mulut lo ya. Apa kamu bilang? Kamu gak lihat sedang berbicara dengan istri kepala sekolah di sini, ha? Apa ini adab yang orang tua mau berikan, ha? Dasar gak punya etika sopan santun. Katanya doang nolongin orang, tapi gak punya akhlak. Mama, Nyonya Kerin, silakan masuk. Coba kalian katakan itu sekali lagi. Beli bawang gak pakai kulit. Loh, Dek, kamu kenapa? Sini cerita sama kakak. Mantan aku selingkuh, Kak. Sekarang dia putusin aku. Kakak punya ide. Gimana kita bakar rumahnya? Hah? Gas. Mampus, rasain lu. Siapa suruh selingkuhin gue? Rumahku kebakaran. Waduh, rumah tetangga kebakaran. Tunggu. Itu Zura sama kakaknya ngapain di sana? Zura, kamu ngapain di sana? Mampus, gue salah bakar rumah. Akhirnya dapet angkot juga. Ih, kenapa tuh bocil? Bocil FM nih, Bos.